Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari seorang sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana diriwayatkan oleh seorang sahabatnya Rasulullah, temannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah kasih sebuah harta, falam yu'addi zakatahu, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, musila maluhu yaumal qiyamah syuja'atra, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengubah hartanya yang dia pelitkan tadi, yang mana dia tidak mau mengeluarkan zakatnya tadi, tidak mau mengeluarkan zakat fitrahnya tadi. Musila lahu yaumal qiyamah, maka hartanya tadi akan diganti oleh Allah, akan dirubah hartanya tadi suja akro, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor ular akro, yang mana kepalanya ini botak, kepalanya ini putih, saking apa? Putih ataupun botak saking banyak racunnya itu tadi. Sehingga akro pakai botak. Lahu zabibatayni, yang mana ularnya ini memiliki taring, dua taring yang sangat berpisah. Saking berpisahnya ini, bisanya sampai keluar, sampai menetes-netes, saking pisahnya, saking banyaknya pisahnya. Summa ya'khudhu bilizimataihi, kemudian ularnya tadi akan digantungkan di lehernya orang yang tidak mau berzakat tadi. Kemudian dan ularnya ini bergantung di lehernya ini dengan apa? Dengan mencokot taringnya ini, ditancapkan di lehernya ini. Jadi menggantungnya sambil bergelantungan memakai taringnya tadi. Taringnya ditancapkan ularnya itu di lehernya tadi. Summa yaqum maluhu, kemudian hartanya tadi berkata kepada orang yang tidak mau berzakat tadi, ana maluka, ana kanzuka, aku ini sebenarnya adalah hartamu, aku ini adalah hartamu, aku ini adalah hartamu, kanzuka, hartamu. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu min fadli wa khairal lahum, janganlah mengira bahwasanya orang-orang yang diberikan harta kepadanya itu khairal lahum, yang diberikan hartanya kemudian pelit itu, tidak mau mengeluarkan tadi, itu adalah khairul lahum, menurut dia itu adalah baik. Bal huwa syarrul lahum, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang buruk. Karena apa? Sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, karena apa harta yang tidak dia keluarkan tadi, harta yang seharusnya keluar untuk orang-orang miskin tadi, setiap harta dari kita tidak mesti 100% itu milik kita. Pasti ada beberapa hal itu yang diharamkan oleh Allah. Contohnya, ketika kita mencari rezeki, berdagang, pasti mungkin 1 atau 2 kali ada beberapa dagang kita ada yang busuk, kita jual. Atau mungkin beberapa sesaat kita pernah berbohong, yang mana awalnya harganya itu 8.000, kemudian kita bilang 8.500 ataupun sebagainya. Pasti pernah kita melakukan yang mananya dosa ketika kita melakukan bisnis. Atau mungkin ketika kita mengajar, yang seharusnya itu kita mengajar, tidak kita ajar murid-murid tersebut, tetapi gajinya kita ambil. Nah, inilah harta-harta yang kita ambil itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah solusi agar harta kita itu bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melalui zakat. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayatawquna bihi yaumal qiyamah, maka harta-hartanya tadi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular, sayatawquna bihi yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat
ularnya tersebut akan bergelantungan di leher-leher kita. Menggelantungnya dengan menancapkan taring-taringnya, mereka mencokot leher-leher kita, ular-ular tersebut. Dan itulah gambaran orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita mengeluarkan zakat itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tidak jemaah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mengharuskan kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat kita kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Apa perbedaan fakir dan miskin? Fakir adalah orang-orang yang mana mereka itu benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak punya harta, dia juga tidak mempunyai pekerjaan. Itulah yang dimaksud adalah fakir. Adapun miskin, orang tersebut bekerja, tetapi dalam kesehariannya dia belum bisa mencukupi kesehariannya, makan pun susah. Untuk mikir besok aja itu masih susah orang-orang miskin. Oleh karena itulah, dalam setahun ini Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan bagi kita semuanya satu kali saja untuk mengeluarkan zakat bagi kita semuanya. Dan itu pun hanya mungkin 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,7 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Namun bagi kita semuanya, kita mengambil jalan yang paling selamat bagi kita semuanya. Jadi kita ambilnya 3 kilo saja. Kalau dari MUI Magetan sudah ditetapkan kalau beras sebanyak 3 kilo, kalau uang 35.000 rupiah. Itu hanya kita keluarkan setahun dalam setahun sekali saja. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita segera membayarkan zakatnya. Dan waktu terbaik untuk membayar zakat itu sebenarnya adalah habis subuh sebelum sholat Idul Fitri. Itu sebenarnya adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat kita, untuk membayar zakat kita itu sebenarnya paling baik. Namun tentunya di tempat kita, kalau zamannya Rasulullah itu, ketika itu mungkin gampang mengeluarkan zakatnya. Karena mereka itu zakatnya zamannya Rasulullah itu zakatnya memakai rata-rata pakai kurma. Dan kurma itu bisa langsung dimakan. Jadi ketika para sahabatnya Rasul dan Rasulullah itu mengeluarkan zakat pada habis subuh sebelum sholat Id. Jadi ketika dikeluarkan zakat dikasihkan orang fakir miskin, maka pada saat itulah orang fakir miskin ini bisa langsung menyantapnya. Tetapi beda dengan beras, dengan bahan pokok kita. Tentunya masih ada mungkin anak nasi, harus beli lauk pauk dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin yang terbaik di Indonesia adalah waktu terbaik di Indonesia adalah 3 hari sebelum sholat Id. Demikianlah jemaah sekalian, itulah beberapa hal ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkan di lehernya yaitu seekor ular suja akra, yaitu seekor ular yang kepalanya itu putih, yang kepalanya itu botak mengelupas kepalanya itu saking banyaknya pisahnya, saking botak. Dan itu akan dikalungkan di hari kiamat bagi orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.